Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem integumen. Anggotanya terdiri dari Aulia Tika, Deska Z. Ezuela, Fatwa Aulia Sari, Irfan Sihombing, Nadila Putri, Sajida Tulfa, Suryan Fetri, dan saya sendiri Zikri Nisa. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 2. Baiklah, kita mulai presentasi dari kelompok 4. Baiklah, saya Aulia Tika Putri dengan NIM 2001096 sebagai presentator pertama akan membahas materi yang pertama yaitu mengenai definisi sistem integumen. Seluruh tubuh manusia bagian terluar yang terbungkus oleh suatu sistem disebut juga dengan sistem integumen. Nah, integumen ini berasal dari bahasa Yunani yaitu integumentum yang artinya penutup. Sistem integumen pada manusia terdiri dari kulit, kuku, rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar susu. Kemudian, sistem integumen ini juga mampu memperbaiki sendiri dan sebagai mekanisme pertahanan tubuh pertama, yaitu pembatas antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Kemudian, anatomi sistem integumen. Kulit terdiri dari 3 lapis, yaitu yang pertama epidermis, yang kedua dermis, dan yang ketiga subkutan atau hipodermis. Baiklah, saya Deska Z. Ezuela, NIM 2001102. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Yang pertama, epidermis. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia, memiliki tebal yang berbeda-beda, 400-600 mikrometer untuk kulit tebal atau kulit pada telapak tangan dan kaki, dan 75-150 mikrometer untuk kulit tipis atau kulit selain telapak tangan dan kaki memiliki rambut. Lapisan epidermis terbagi menjadi 4. Yang pertama, melanosit. Melanosit merupakan sel yang menghasilkan melanin melalui proses melanogenesis. Melanosit atau sel pigmen terdapat di bagian dasar epidermis. Yang kedua, sel Langerhans berperan penting dalam imunologi kulit. Sel-sel imun yang disebut sel Langerhans terdapat di seluruh epidermis. Yang ketiga, sel Merkel, sel yang berfungsi sebagai mekanoreseptor sensoris dan berhubungan fungsi dengan sistem neuroendokrin difusi. Yang keempat, keratinosit, secara bersusun dari lapisan paling luar hingga paling dalam sebagai berikut. Yang pertama, stratum corneum atau lapisan tanduk. Yang kedua, stratum lucidum. Yang ketiga, stratum granulosum atau lapisan keratohyalin. Yang keempat, stratum spinosum atau stratum malpighi atau pickle cell layer. Yang terakhir, stratum basal atau germinativum. Yang kedua, dermis. Lapisan dermis mempunyai ketebalan 4 kali lipat dari lapisan epidermis, kira-kira 0,25 sampai 2,55 mm ketebalannya. Lapisan dermis tersusun dari jaringan penghubung dan penyokong lapisan epidermis dan pengikatannya pada lapisan dalam hipodermis. Perkenalkan, nama saya Fatwa Aulia Sari, NIM 2001108. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang lapisan dermis. Lapisan dermis ini terdiri dari lapisan papilari dan lapisan retikular. Yang pertama, lapisan papilari merupakan lapisan tipis dan terdiri dari jaringan penghubung yang longgar menghubungkan lapisan epidermis ke lapisan subkutis. Di lapisan ini banyak terdapat sel mas dan sel makrofag yang diperlukan untuk menghancurkan mikroorganisme yang menembus lapisan dermis. Pada lapisan ini juga terdapat sejumlah kecil elastin dan kolagen. Lapisan ini berbentuk gelombang yang terjulur ke lapisan epidermis untuk memudahkan kiriman nutrisi ke lapisan epidermis yang tidak mempunyai pembuluh darah. Yang kedua, lapisan retikular
merupakan lapisan tebal dan terdiri dari jaringan penghubung padat dengan susunan yang tidak merata. Disebut lapisan retikular karena banyak terdapat serat elastin dan kolagen yang sangat tebal dan saling berangkai satu sama lain menyerupai jaring-jaring. Dengan adanya serat elastin dan kolagen akan membuat kulit menjadi kuat, utuh, kenyal, dan meregang dengan baik. Komponen dari lapisan ini berisi banyak struktur khusus yang melaksanakan fungsi kulit. Komponen pada lapisan retikular yaitu yang pertama, kelenjar sebaceous atau sebase atau kelenjar lemak. Menghasilkan sebum, zat semacam lilin, asam lemak, atau trigliserida yang bertujuan untuk melumasi permukaan kulit dikeluarkan melalui folikel rambut yang mengandung banyak lipid. Yang kedua, Esherian sweat glands atau kelenjar keringat. Terdapat dua jenis kelenjar keringat, yaitu yang pertama, kelenjar keringat apokrin yang terdapat di daerah aksila, payudara, dan pubis, serta aktif pada usia pubertas dan menghasilkan sekret yang kental dan bau yang khas. Yang kedua, kelenjar keringat merokrin atau ekrin, terdapat di daerah telapak tangan dan kaki. Komponen pada lapisan retikular yang ketiga yaitu pembuluh darah. Dilapisi dermis sangat kaya dengan pembuluh darah yang memberi nutrisi penting untuk kulit, baik vitamin, oksigen, maupun zat-zat penting lainnya untuk metabolisme sel kulit. Pembuluh darah juga bertugas mengatur suhu tubuh melalui mekanisme proses pelebaran atau dilatasi pembuluh darah. Aliran darah untuk kulit berasal dari subkutan tepat di bawah dermis. Komponen yang keempat, serat elastin dan kolagen. Perbedaan serat elastin dan kolagen adalah serat elastin yang membuat kulit menjadi elastin dan lentur, sementara kolagen yang memperkuat jaring-jaring serat tersebut. Komponen yang kelima yaitu syaraf nyeri dan reseptor sentuh. Ujung saraf motorik berguna untuk menggerakkan sel-sel otot yang terdapat pada kulit, sedangkan saraf sensorik berguna untuk menerima rangsangan yang terdapat di luar atau kulit. Pada kulit ujung-ujung, saraf sensorik ini membentuk bermacam-macam kegiatan untuk menerima rangsangan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Irfan Sihombing dengan NIM 2001114. Saya akan melanjutkannya. Yang ketiga itu ada subkutan atau hipodermis. Jaringan subkutan atau hipodermis merupakan lapisan kulit yang paling dalam. Lapisan ini terutama berupa jaringan adiposa yang memberikan bantalan antara lapisan kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. Banyak mengandung pembuluh darah, pembuluh limfe, dan syaraf. Juga terdapat gulungan kelenjar keringat dan dasar dari folikel rambut. Selanjutnya ada fisiologi sistem integumen. Kulit memiliki banyak fungsi yang berguna dalam menjaga homeostatis tubuh. Fungsi-fungsi tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa fungsi. Nah, yang pertama ada fungsi proteksi. Kulit menyediakan proteksi terhadap tubuh dalam berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama ada keratin. Keratin melindungi kulit dari mikroba, abrasi atau gesekan, panas, dan zat kimia. Keratin merupakan struktur yang keras, kaku, dan tersusun rapi, dan erat seperti batu bata di permukaan kulit. Selanjutnya ada lipid. Lipid yang dilepaskan mencegah evaporasi air dari permukaan kulit dan dehidrasi. Selain itu juga mencegah masuknya air dari lingkungan luar tubuh melalui kulit. Kemudian ada sebum. Sebum yang berminyak dari kelenjar sebasea mencegah kulit dan rambut dari kekeringan. Mengandung zat bakterisid yang berfungsi membunuh bakteri di permukaan kulit. Kemudian ada pigmen melanin. Pigmen ini bertugas melindungi materi genetik dari sinar matahari, sehingga materi genetik dapat tersimpan. Baiklah, saya Nadila Putri 2001121 akan melanjutkan presentasi materi sebelumnya mengenai fungsi kulit. Selanjutnya yang kedua ada fungsi absorpsi. Kulit tidak bisa menyerap air, tapi bisa menyerap material larut lipid seperti
vitamin A, D, E, dan K, obat-obatan tertentu, oksigen, dan karbon dioksida. Kemampuan absorpsi kulit dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit, hidrasi, kelembapan, metabolisme, dan jenis vehikulum. Penyerapan dapat berlangsung melalui celah antar sel atau melalui muara saluran kelenjar, tetapi lebih banyak melalui sel-sel epidermis daripada yang melalui muara kelenjar. Yang ketiga yaitu fungsi ekskresi. Kulit juga berfungsi dalam ekskresi dengan perantaraan dua kelenjar eksokrinnya, yaitu kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Yang keempat yaitu fungsi persepsi. Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis. Terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan-badan Ruffini di dermis dan subkutis. Terhadap dingin diperankan oleh badan-badan Krause yang terletak di dermis. Badan taktil Meissner terletak di papila dermis, berperan terhadap rabaan. Yang kelima yaitu fungsi pembentukan vitamin D. Sintesis vitamin D dilakukan dengan mengaktifasi prekursor 7 dihidroksi kolesterol dengan bantuan sinar ultraviolet. Enzim di hati dan ginjal lalu memodifikasi prekursor dan menghasilkan kalsitriol, bentuk vitamin D yang aktif. Kalsitriol adalah hormon yang berperan dalam mengabsorpsi kalsium makanan dari traktus gastrointestinal ke dalam pembuluh darah. Selanjutnya, yang keenam yaitu fungsi pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi. Kulit berkontribusi terhadap pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi melalui dua cara. Yang pertama yaitu pengeluaran keringat dan menyesuaikan aliran darah di pembuluh kapiler. Pada saat suhu tinggi, tubuh akan mengeluarkan keringat dalam jumlah banyak serta memperlebar pembuluh darah atau vasodilatasi sehingga panas akan terbawa keluar dari tubuh. Sebaliknya, pada saat suhu rendah, tubuh akan mengeluarkan lebih sedikit keringat dan mempersempit pembuluh darah atau vasokonstriksi sehingga mengurangi pengeluaran panas oleh tubuh. Selanjutnya, skin appendages atau adnexa atau struktur aksesoris kulit. Skin appendages atau adnexa kulit merupakan struktur tambahan kulit. Derivat kulit berasal dari epidermis, terdiri dari kelenjar sudorifera, kelenjar sebasea, rambut dan folike rambut serta kuku. Nama lainnya appendages kulit atau adnexa kulit atau struktur tambahan kulit. Selanjutnya yaitu rambut dan folike rambut. Rambut terdiri dari batang yang terletak di atas permukaan kulit dan akar rambut yang terletak di dalam kulit. Folikel rambut merupakan jaringan yang meliputi akar rambut. Rambut terdiri dari medula yang terdiri dari keratin lunak dan korteks serta kutikula yang terdiri dari keratin keras. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping, ini merupakan gambar struktur dari rambut manusia. Baiklah, perkenalkan nama saya Sajida Tulfa, NIM 2001126. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya, yaitu materi selanjutnya adalah mengenai kuku. Kuku berproliferasi membentuk matriks kuku, epidermis yang tepat di bawahnya menjadi dasar kuku yang berbentuk U bila dilihat dari atas. Nah, bisa dilihat pada gambar, ini adalah dasar kuku yang berbentuk U bila kita lihat dari atas dan diapit oleh lipatan kulit yang merupakan dinding kuku. Nah, yang dilingkari ini adalah merupakan dinding kuku. Lempeng kuku terdiri dari sisi epidermis yang menyatu erat dan tidak mengelupas. Badan kuku berwarna bening sehingga kelihatan kemerahan karena adanya pembuluh kapiler darah di dalam dasar kuku. Sel-sel stratum corneum meluas dari dinding kuku ke permukaan lempeng kuku sebagai epikondrium atau kutikula. Nah, kuku tumbuh dari akarnya yang terletak di bawah lapisan tipis kulit yang dinamakan kutikula. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah bagian yang dinamakan kutikula. Pertumbuhan kuku berlangsung sepanjang hidup dengan pertumbuhan rata-rata 0,1 mikrometer per hari. Pembaruan total kuku jaringan tangan memerlukan waktu sekitar 170 hari, sedangkan kuku kaki sekitar 12-18 bulan. Bagian dari kuku terdiri dari ujung kuku atas ujung batas, badan kuku yang merupakan bagian yang besar, dan akar kuku atau radik. Nah, bisa dilihat pada gambar, ini adalah anatomi dari kuku. Selanjutnya yaitu warna kulit. Warna kulit sangat beragam, dari yang berwarna putih mulus, kuning, coklat, kemerahan, ataupun hitam.
Setiap warna kulit mempunyai keunikan tersendiri yang jika dirawat dengan baik dapat menampilkan karakter yang menarik. Warna kulit terutama ditentukan oleh yang pertama ada oksihemoglobin yang berwarna merah, yang kedua hemoglobin tereduksi yang berwarna merah kebiruan, ketiga ada melanin yang berwarna coklat, keempat keratohyalin yang memberikan penampakan opakwe pada kulit, serta yang kelima adalah lapisan stratum corneum yang memiliki warna putih kekuningan atau keabu-abuan. Nah, dari semua bahan-bahan pembangun warna kulit, yang paling menentukan warna dari kulit itu adalah pigmen melanin, yaitu pigmen melanin yang berwarna coklat. Banyaknya pigmen melanin di dalam kulit ditentukan oleh faktor-faktor ras, individu, dan lingkungan. Melanin dibuat dari tirosin, sejenis asam amino, dan dengan oksidasi. Tirosin diubah menjadi butir-butir melanin yang berwarna coklat, serta untuk proses ini diperlukan adanya enzim tirosinase dan oksigen. Oksidasi tirosin menjadi melanin berlangsung lebih lancar pada suhu yang lebih tinggi atau di bawah sinar ultraviolet. Jumlah, tipe, ukuran, dan distribusi pigmen melanin ini akan menentukan variasi warna kulit berbagai golongan ras atau bangsa di dunia. Oleh karena itu, setiap individu memiliki warna kulit yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah gangguan pada sistem integumen manusia. Yang pertama ada kanker kulit. Penyebab kanker kulit adalah pertumbuhan sel kanker yang tidak terkontrol di dalam jaringan kulit. Jika tidak diobati, sel-sel kanker ini akan menyebar ke organ lain seperti kelenjar getah bening, tulang, jaringan lunak, dan lain-lain. Kanker kulit adalah jenis kanker yang paling dominan di dunia. Di Amerika, kanker kulit diderita oleh 1 dari 5 orang dengan prevalensi sekitar 20% menurut Yayasan Kanker Kulit. Gangguan pada sistem integumen manusia yang kedua itu adalah penyakit lupus. Penyebab lupus adalah penyakit atau autoimun atau kekebalan tubuh yang terganggu yang diderita lebih dari 1,5 juta rakyat Amerika. Normalnya, sistem kekebalan tubuh akan menjaga tubuh dari gangguan penyakit, virus, bakteri, dan bentuk lain yang berbahaya. Dalam hal penyakit lupus atau pada seseorang yang menderita penyakit lupus, sistem kekebalan tubuh salah mengidentifikasi bahaya dan sebaliknya menyerang sel tubuh yang sehat dan merusak jaringan lunak seperti kulit dan organ lainnya. Yang seharusnya kekebalan tubuh itu menjaga tubuh dari gangguan penyakit, virus, dan yang lainnya, itu malah kebalikannya, malah menyerang sel tubuh sendiri yang sehat dan merusak jaringan-jaringan lunak seperti kulit dan organ-organ lainnya. Penyakit lupus dapat menimbulkan masalah lanjutan pada ginjal, sistem saraf, jaringan darah, dan kulit. Baiklah, saya Suryan Fetri dengan NIM 2001132 akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang gangguan pada sistem integumen manusia. Yang ketiga yaitu rubeola atau penyakit campak. Penyakit rubeola adalah infeksi yang disebabkan oleh virus yang berkembang dalam sel di daerah tenggorokan dan paru-paru. Rubeola ini sangat mudah menular dan cepat menyebar melalui media udara ketika penderita rubeola batuk atau bersin. Orang yang menderita rubeola akan merasakan demam, batuk, hidung berair, dan ruam-ruam pada kulit sebagai puncak dari penyakit rubeola. Jika tidak dirawat, dapat menyebabkan komplikasi seperti radang infeksi telinga, pneumonia, dan ensefalitis atau pembengkakan otak. Yang keempat, jerawat. Penyebab penyakit jerawat adalah terhalangnya pori-pori pada tubuh oleh minyak, kulit mati, atau bakteri. Setiap pori-pori di kulit terdapat folikel.
Folikel ini terbuat dari rambut dan kelenjar minyak. Kelenjar minyak akan mengeluarkan sebum yang berjalan melewati rambut atau bulu dan keluar melalui pori-pori dan berakhir di kulit. Sebum ini akan membuat kulit lembab dan lembut. Jika menderita penyakit jerawat, mungkin saja terjadi gangguan pada proses ini. Hal-hal yang paling sering menyebabkan jerawat antara lain yaitu yang pertama, terlalu banyak sebum yang dihasilkan kelenjar minyak kulit. Yang kedua, sel kulit mati yang bertumpuk di pori-pori. Dan yang ketiga, bakteri telah tumbuh berkembang di pori-pori. Selanjutnya yang kelima yaitu hemangioma. Hemangioma adalah pertumbuhan daging atau kulit, tetapi bukan kanker yang tumbuh karena pertumbuhan jaringan darah abnormal. Hemangioma biasanya ditemukan dalam lapisan dari organ dalam, biasanya hati. Karena hemangioma tidak disebabkan oleh faktor luar, biasanya orang yang menderita atau hemangioma ini berkembang sebelum orang lahir, ketika mereka masih di dalam kandungan. Hemangioma di dalam hati biasanya tidak menyebabkan kelainan. Biasanya juga tidak terdeteksi sebelum memeriksakan diri dan biasanya pemeriksaan yang tidak terkait sama sekali dengan hemangioma. Yang keenam yaitu cold sores atau herpes simplex virus. Cold sores adalah keadaan kulit melepuh berbentuk bulat, berisi cairan yang biasanya tumbuh di sekitar mulut atau sekitar wajah. Terkadang, lepuhan juga muncul di jari, hidung, atau di dalam mulut, tetapi jarang terjadi. Biasanya, cold sores disebabkan oleh virus herpes dan tidak ada pengobatan untuk penyakit ini selain mengobati atau membasmi herpes tersebut. Baiklah, perkenalkan nama saya Zikri Nisa dengan NIM 2001138. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya, yaitu 7 psoriasis. Nah, penyakit ini adalah kondisi gangguan kulit kronis yang ditandai dengan bercak merah, terkadang menyerupai sisik pada kulit. Nah, penyakit ini dapat terlihat berbeda tergantung di mana jenis apa yang menyerangnya. Dapat dilihat pada gambar berikutnya. 8. Rosacea. Nah, penyakit ini adalah merupakan gangguan kulit kronis yang menyerang lebih dari 16 juta warga Amerika. Nah, penyebab penyakit ini masih tidak diketahui dan juga tidak ada obatnya. Namun, ilmuwan belakangan ini mampu mengembangbiakan jenis perawatan yang dapat menekan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini. Nah, penyakit ini terdapat 4 jenis. Nah, setiap jenisnya membawa gejala sendiri. Kemungkinan dalam individu dapat diserang oleh lebih dari satu jenis penyakit tersebut. Ciri khas dari penyakit ini merupakan lingkaran kecil berwarna merah berisi nanah yang tumbuh pada kulit. Biasanya penyakit ini hanya tumbuh pada bagian hidung, pipi, dan kening. Nah, pada penyakit ini juga dapat menghilang dan timbul dengan sendirinya. Biasanya memiliki siklus. Jadi ketika Anda menderita penyakit ini, bisa saja gejalanya akan hilang, namun akan muncul kembali di masa yang akan datang jika siklusnya sudah datang. Selanjutnya 9 yaitu eksim seborrheic. Nah, penyakit ini juga suatu kondisi kulit juga dikenal dengan sebutan dermatitis. Nah, ketika bayi menderita penyakit ini disebut juga cradle cap. Nah, terdapat 2 penyebab penyakit ini, yaitu pertama, produksi minyak sebelum pada kulit yang berlebihan, dan kedua, disebabkan oleh jamur yang disebut Malassezia, biasanya ditemukan di dalam kelenjar minyak kulit dan dipercaya sebagai penyebab iritasi. Nah, walaupun tidak terdapat obat untuk penyakit ini, tetapi kita dapat mencegah dan mempelajari penyebab dan pemicu penyakit eksim ini dan mengembangkan cara untuk menghindari seperti menjaga kesehatan tubuh khususnya kulit secara teratur dan benar. Nah, selanjutnya 10 hives yaitu gatal alergi. Hives ini merupakan gatal karena alergi, adalah perasaan
Perasaan gatal disertai timbulnya benjolan-benjolan kecil. Nah, pada kulit biasanya berwarna merah dan sakit ketika disentuh. Pada kebanyakan kasus, urtikaria ini disebabkan juga oleh reaksi terhadap pengobatan dan atau reaksi alergi terhadap benda yang menyebabkan iritasi. Dapat dilihat pada gambarnya bentuk dari gatal alergi ini. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 4. Saya selaku moderator kelompok 4 memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dari kelompok kami. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.